Saudara Kementerian Tenaga Kerja sudah mengeluarkan surat edaran yang intinya perusahaan wajib membayar THR secara penuh sesuai dengan aturan. Namun tidak menutup kemungkinan masih adanya celah permasalahan yang timbul, terutama bagi perusahaan yang tidak atau belum bisa membayarkan THR keagamaan. Bagaimana pengawasan THR yang perlu dilakukan dan apa yang harus dilakukan baik pekerja dan pengusaha. Pagi hari ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber, diantaranya ada Bang Andi Gani Nenawea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, ada Pak Darwoto, Ketua Komite Advokasi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, dan juga ada anggota Komisi 9 DPR, Bang Saleh Partawanan Daolay. Selamat pagi, Bang Andi Gani, Bang Saleh dan juga Pak Darwoto. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya mau tahu tanggapan dari Pak Darwoto dulu terkait dengan surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja, terutama setelah ada ketegasan bahwa berbeda dengan tahun lalu, THR kali ini harus dibayar penuh dan sudah diberitahukan bahwa paling lambat adalah 7 hari sebelum hari Lebaran. Baik, terima kasih. Selamat pagi Mas Timothy, Bang Andi, dan Pak Daulay. Kami dari APindo prinsipnya menghargai apa yang sudah dikeluarkan oleh Kemenaker ya, surat edaran terkait dengan THR ini. Karena kewajiban membayar THR ini kan sudah berjalan sudah dari dahulu kala ya. Bahkan di Permen 6 2016 juga ditegaskan di dalam situ, bahkan di PP 36 juga disebutkan juga dan wajib dibayarkan. Ini tentu bagi perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi ada kewajiban membayar THR kepada karyawannya sebelum 7 hari sebelum hari raya keagamaan tersebut. Namun di sisi lain kita kan paham bahwa dalam 2 tahun terakhir ini atau 2021 ini kan masih terdampak pandemi COVID-19. Nah ini di dalam surat edaran juga disebutkan adanya perusahaan yang betul-betul tidak mampu, ya kan, artinya betul-betul tidak mampu ya diajak untuk berunding dengan serikat pekerja atau pekerjanya di tingkat perusahaan. Tentu dasar perundingan ini juga harus didasari rasa kekeluargaan, karena kita juga paham bahwa yang tahu persis kondisi perusahaan adalah karyawan dan perusahaan yang bersangkutan. Jadi pada intinya memang kita mendukung dan perusahaan juga wajib melakukan pembayaran THR tepat waktu, itu iya, tetapi kita tidak menutup mata bahwa masih ada beberapa perusahaan atau sektor yang memang betul-betul terdampak terhadap COVID-19. Mungkin ada gambaran Pak Darwoto setidaknya dari keanggotaan APindo, seberapa banyak sih, berapa persen dari anggota yang kemungkinan besar ini memang akan mengajukan bahwa akan ada kondisi yang membuat perusahaan-perusahaan ini belum mampu atau tidak mampu bahkan untuk membayar THR tahun ini. Ya, memang dari APindo sudah berkomunikasi dengan asosiasi-asosiasi sektor dan akan dilakukan pendataan. Tentunya hal ini juga kita secara bersamaan juga melihat bahwa kondisi tahun 2021 ini dengan 2020 tentu sangat berbeda. Apalagi pemerintah sudah banyak memberikan stimulus dan lain sebagainya. Tentu jumlah perusahaan yang tidak mampu itu pasti akan berkurang dibandingkan dengan 2020. Sebagai contoh aja yang sektor yang sekarang masih belum bisa tumbuh baik adalah sektor hotel dan pariwisata. Kemudian transport angkutan penumpang, ya kan, ini juga masih belum betul-betul bisa. Tetapi juga kita sadar betul di dalam satu perusahaan itu kan struktur permodalannya kan berbeda-beda ya, sehingga masih ada yang secara cash flow masih kesulitan, tetapi niat untuk pengusaha untuk membayar THR tepat waktu itu memang menjadi prioritas. Oke, itu yang masih diupayakan. Saya ke tanggapan dari buruh, Bang Andi Gani. Ini tampaknya sebenarnya harusnya sudah cukup memuaskan karena sudah diketok harus dibayarkan 7 hari sebelumnya dan harus penuh, tidak bisa dicicil begitu. Tapi tampaknya masih ada celah
paling tidak dari pandangan buruh seperti yang kita tadi informasikan dalam paket sebelumnya, Bang Andika nih? Ya, yang pertama kami menghargai niat pemerintah yang sangat baik, yaitu THR dibayar penuh, dan itu merupakan berita bahagia buat guru-guru, tapi ternyata di dalam essay tersebut juga memuat adanya kemungkinan untuk dicicil. Karena di data kami masih banyak, ada sekitar 39 perusahaan yang sampai hari ini THR 2020 pun belum lunas, masih mesti. Karena itulah ketika kami meminta dan merespon essay tersebut, pemerintah membuat Satgas THR. Satgas THR ini harus melibatkan buruh. Dan juga boleh teman-teman Apindo, Pak Darwoto dan kawan-kawan masuk dalam Satgas tersebut agar kita sama-sama mengawasi. Karena kalau tidak, yang mengawasi hanya pemerintah, tentu akan berat sebelah. Harus ada pemerintah, pengusaha dan juga buruh masuk dalam Satgas THR tersebut, dan ini harus cepat direspon oleh Bu Ida Fauzia agar bisa berkeadilan, kita melihat secara seimbang perusahaan mana yang benar-benar tidak mampu, perusahaan mana yang mampu tapi pura-pura tidak mampu. Ini kan harus sebenarnya lihat dari kacamata yang netral oleh tiga komponen ini, oleh tripartit ini, pemerintah, pengusaha dan juga buruh. Oke, jadi sebenarnya tapi sebenarnya secara umum masih menyambut baik dari surat edaran ini, dan apakah yakin bahwa perusahaan-perusahaan akan mengikutinya atau celah tersebut menurut Anda akan digunakan oleh banyak perusahaan? Pasti ada juga celah yang dimanfaatkan oleh perusahaan ya. Saya tidak memukul rata semua perusahaan akan melakukan, tidak. Ada perusahaan yang juga akan langsung merespon dengan baik, karena memang kita harus akui pemerintah sudah memberikan begitu banyak stimulan-stimulan pada pengusaha. Ya. Nah, itulah tadi saya mendengar langsung pada waktu juga menyampaikan dan mengakui hal tersebut. Jadi hampir tidak ada alasan lagi bahwa ada penundaan, ada penyicilan untuk THR tahun 2021. Ada juga sektor yang sangat terpukul. Kita sebagai serikat pekerja mengakui sektor pariwisata yang sampai hari ini masih sangat terpukul. Tapi banyak industri yang bangkit sekarang. Industri tekstil, industri banyak industri yang memang cukup bangkit dan mulai meningkatkan ekspornya ke beberapa negara. Kalau seperti kata Pak Darwoto tadi, memang ada yang berbeda lah antara 2020 dengan 2021 ini, dan memang ada peningkatan seharusnya begitu. Tapi mungkin tidak Pasti berbeda, lagi, karena pada tidak awal seluruh pandemi, industri juga. Ya, semua beradaptasi, dan pada waktu itu pemerintah merespon dengan cepat, itu memberikan stimulan pajak, stimulan kemudahan, banyak kemudahan diberikan kepada pengusaha. Tentu ini untuk menjaga agar perusahaan-perusahaan tidak banyak mem-PHK karyawannya, dan juga menjaga cash flow-nya. Baik, saya ke Bang Saleh Daulay. Ini mungkin yang paling dekat dengan masyarakat sebagai wakil rakyat dan juga berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya untuk pemenuhan dari perusahaan-perusahaan yang akan memberikan THR dengan dibentuknya Satgas juga. Ini apa yang harus dilakukan agar jangan celah-celah ini juga disalahgunakan? Jadi pertama dia bangun dulu ini kesadaran bersama bahwa para buruh dan para tenaga kerja kita sekarang sedang mengalami kesulitan yang luar biasa. Karena memang pandemi ini sudah lebih dari 1 tahun 2 bulan yang mereka alami, dan saya kira mereka yang paling terdampak. Karena kita tahu sendiri mulai dari awal-awal pandemi ini ada yang di PHK, ada yang dikurangi jam kerjanya, ada yang dikurangi gaji, dan seterusnya. Akhirnya mereka berkah. Dan sejauh ini para buruh kita ini masih mengikuti itu. Ikuti misalnya katakanlah kurang dulu gajinya untuk sementara, jam kerjanya dikurangi dulu. Mereka itu masih taat. Nah sekarang ada masa di mana mereka berharap akan dapat THR. Nah, tentu kita meminta dan mendorong semua pihak, terutama para pengusaha melalui Apindo, untuk menjaga ini supaya jangan ada lagi katakanlah penundaan pembayaran atau penyicilan pembayaran THR ini. Kenapa? Karena di dalam rapat terakhir antara Komisi 9 dengan Kementerian Tenaga Kerja, ini satu hal yang harus kami tekankan betul, bahwa pemerintah harus betul-betul menjadi wasit yang baik, pemerintah harus betul-betul ikut mengawasi sehingga hak-hak daripada para tenaga kerja kita ini bisa dipenuhi oleh pemerintah. Mengapa ini menjadi penting untuk diawasi? Karena memang untuk tahun 2021 ini ada satu bagian yang saya kira tidak diperoleh lagi oleh para buruh kita ya. Kalau tahun lalu hanya bantuan upah yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja formal perusahaan-perusahaan yang ada itu, yang kemudian dengan BPJS Tenaga Kerja untuk dilakukan, dan jumlahnya sekali ya, dan itu tahun lalu mencapai 4,7 juta. Nah sekarang
bantuan upah itu tidak ada lagi atau dihentikan oleh pemerintah. Artinya pekerjaan pekerja kita ini harapannya memang sudah tidak ada lagi untuk dibantukan langsung seperti ini, selain dari dapat dari THR yang mungkin ya harus dibayarkan oleh para usaha kita. Jadi karena ini mulai dari sekarang perlu dicatat ini. Oke. Dan sekali lagi ini ada satu hal catatan penting saya kira tadi. Kalaupun misalnya nanti tidak ada catatan untuk mengatakan itu dicicil atau harus dibayar tunai, tapi pengalaman-pengalaman sebelumnya di luar masa pandemi, ingat tuh, di luar masa pandemi pun itu banyak juga perusahaan-perusahaan yang gagal bayar atau belum membayar, tidak mau menyicil, bahkan ya sama sekali melupakan gitu. Itu yang mesti nanti kalau ada kejadian seperti itu harus betul-betul ditindak ya, katakanlah dikasih hukuman apa begitu sehingga tidak terjadi. Oke, ada kekhawatiran begini, Bang Saleh, karena walaupun sudah ada perbaikan, Pak Darwoto pun tadi mengakui sudah lebih baik dibandingkan 2020, tapi kondisi banyak perusahaan atau industri di Indonesia ini banyak yang belum stabil, banyak yang belum bahkan mencapai ke normal kembali walaupun membaik dibandingkan tahun lalu. Sehingga pengeluaran besar saat ini justru akan secara jangka panjang menyusahkan perusahaan dan bahkan ada beberapa perusahaan yang mungkin tidak akan kuat lagi bertahan hingga ke tahun depan, dan ini pun sebenarnya merugikan buruh begitu. Jadi apakah ini sudah dengan adanya aturan ini, apakah ini menurut Anda sudah mengakomodir benar-benar perusahaan itu bisa memberikan, buruh bisa menerima, tapi ekonomi ini kejaga dalam jangka panjang, bukan hanya jangka pendek saja untuk memberi stimulus untuk membangkitkan ekonomi secara jangka pendek? Jadi menurut saya yang diatur itu adalah keseimbangan antara kepentingan para pengusaha dengan kepentingan para buruh kita. Keseimbangan itu bagaimana? Sekarang ini kan tadi diakui bahwa stimulus-stimulus modal dan lain-lain itu kan banyak sudah diberikan kepada pengusaha. Termasuk diantaranya keringanan-keringanan lain yang perlu ya sudah diberikan. Nah, kemudian keseimbangan itu ya supaya bisa diberikan juga kepada para buruh kita, yaitu dengan memberikan hak-hak mereka sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Karena itu ini keseimbangan ini kalau tidak terjaga dengan baik ya tentu akan menimbulkan persoalan tersendiri. Nah, inilah saya kira perlu ada niat bersama ya, yang saya katakan tadi, kesadaran bersama untuk bagaimana memberikan bantuan yang malah justru lebih besar kepada para buruh kita. Kecuali kalau pemerintah punya program lain gitu, Mas. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membantu para buruh kita pada satu sisi, nanti ini akan bisa dicari titik temunya sehingga sekali lagi kepentingan buruh dan para pengusaha itu bisa diakomodir dengan baik. Tapi pasti dengan kondisi sekarang, dengan menurunnya bantuan, inilah yang dibutuhkan. Sangat bergantunglah buruh pada THR ini. Nah, kita akan jeda sebentar, nanti saya akan kembali dan membahas lebih jauh mengenai bagaimana pengawasannya dan juga mengenai kalau ada perusahaan yang tidak mampu, ini diminta para kepala daerah justru untuk turun tangan berbicara dengan tripartit untuk menyelesaikannya. Apakah ini juga akan menjadi sesuatu yang mudah atau sulit dilakukan, mengingat tahun lalu pun tadi Bang Andi Gani menyebutkan yang urusan tahun lalu pun ada yang belum selesai sampai sekarang. Kita akan kembali lagi saat lagi.